Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dimanapun berada. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini adalah dengan kegiatan membaca cerita fiksi, siswa dapat mencermati tokoh-tokoh dalam cerita fiksi dan mengidentifikasi peran tokoh dan hikmah dari cerita tersebut. Kedua, dengan kegiatan berdiskusi mengenai tokoh-tokoh dalam cerita fiksi, siswa dapat mengidentifikasi tokoh utama, tokoh pembantu atau tambahan, tokoh protagonis, dan tokoh antagonis dari cerita fiksi. Ketiga, dengan kegiatan berdiskusi mengenai keberagaman karakteristik individu, siswa dapat mengetahui sikap untuk menghadapi perbedaan karakteristik antar teman dan manfaat yang diperoleh. Keempat, dengan kegiatan melakukan pengamatan jenis pekerjaan masyarakat di lingkungan tempat tinggal siswa, siswa dapat mengelompokkan jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pada waktu liburan, Siti pulang ke kampung halaman ibunya di Yogyakarta. Siti mengunjungi neneknya. Rumah nenek Siti dekat dengan pantai. Siti senang membeli ikan di TPI, yaitu tempat pelelangan ikan. Siti membeli ikan bersama ibu. Di TPI banyak nelayan pulang melaut. Nah, ini adalah Siti dan ibunya yang sedang membeli ikan di TPI. Sepertinya kelihatan gembira ya. Ibu dan anak ini gembira sekali. Nelayan bekerja mencari ikan di laut. Hasil tangkapan ikannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Mata pencaharian sebagai nelayan ditemui di daerah pantai.
Berbicara tentang nelayan, mengingatkan kita pada cerita fiksi yang berjudul Nelayan dan Ikan Mas. Seperti apa ya ceritanya? Ya, coba. Ayo sekarang kita membaca. Nelayan dan Ikan Mas. Dalam sebuah kisah diceritakan ada sepasang suami istri yang sudah tua dan hidup sederhana. Sebut saja kakek dan nenek. Mereka tinggal di gubuk reot di tepi pantai. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, kakek bekerja sebagai nelayan. Nenek di rumah mengerjakan pekerjaan rumah. Seperti hari-hari biasa, pagi itu kakek pergi ke laut mencari ikan. Kakek mencari ikan menggunakan jala. Hampir seharian kakek menjala, tetapi kakek belum juga mendapatkan ikan. Hingga akhirnya jala kakek bergerak kencang. Kakek segera mengangkat jalanya. Ternyata kakek mendapatkan seekor ikan mas kecil. Alangkah terkejutnya kakek saat memegang ikan mas terdengar suara layaknya manusia. Suara itu berasal dari mulut ikan emas. Ternyata ikan emas hasil tangkapan kakek bisa berbicara. Ikan emas minta tolong kepada kakek untuk dilepas kembali ke laut. Sebagai imbalannya, ikan mas akan memenuhi segala permintaan kakek. Akibat rasa kaget, tanpa berpikir panjang, kakek langsung melepaskan ikan mas kembali ke laut tanpa mengajukan permintaan apapun. Kakek pulang dengan tangan hampa, karena seharian kakek tidak mendapatkan ikan. Nenek yang sudah lama menunggu kakek akhirnya marah ketika kakek sampai di rumah dengan tangan hampa. Nenek bingung karena tidak ada yang bisa dimakan hari itu. Untuk menenangkan hati istrinya, kakek menceritakan pertemuannya dengan ikan emas ajaib yang bisa berbicara layaknya manusia dan berjanji mau memenuhi segala permintaannya. Mendengar cerita kakek, nenek tambah marah
karena kakek tidak meminta apapun dari ikan mas. Padahal hidup mereka serba kekurangan. Bak cucian lapuk dan tinggal di gubuk reot. Nenek menyuruh kakek kembali ke laut dan mengajukan permintaan kepada ikan mas. Nenek menginginkan bak cucian yang baru. Akhirnya, kakek kembali ke laut dan meminta bak cucian baru kepada ikan mas. Sungguh ajaib. Dalam waktu sekejap, sudah ada bak cucian baru di depan rumah. Keajaiban itu ternyata tidak membuat nenek bersyukur. Sebaliknya, nenek semakin serakah. Nenek menyuruh kakek kembali ke laut untuk mengubah gubuk reotnya menjadi rumah baru tanpa ada kayu lapuknya. Kakek pun menuruti keinginan nenek. Kembalilah kakek ke laut, menemui ikan mas dan menyampaikan keinginan istrinya. Lagi-lagi terjadi keajaiban. Sepulang dari laut, rumah kakek sudah berubah menjadi rumah baru tanpa ada kayu lapuknya. Sang nenek masih saja tidak puas dengan rumah barunya. Banyak permintaan yang nenek ajukan, mulai dari istana, menjadi penguasa provinsi atau gubernur, dan menjadi ratu. Semua sudah kakek sampaikan kepada ikan mas dan terkabulkan. Dasar manusia serakah, ia ingin meminta lebih. Akhirnya, nenek menyuruh kakek minta kepada ikan mas agar nenek menjadi dewi laut dan ikan mas menjadi pelayannya. Mendengar permintaan tersebut, ikan mas tidak menjawab apapun dan langsung kembali berenang ke laut. Ketika kakek pulang ke rumah, ia tidak melihat lagi istana dan pelayan-pelayan istrinya. Kakek hanya melihat gubuk reot dengan beberapa kayu lapuknya. Sementara nenek tampak duduk melamun, memandangi bak cucian yang lapuk seperti sedia kala. Penyesalan atas keserakahan nenek pun tiada guna. Nah, itulah tadi kisah tentang nelayan dan ikan mas. Nah, berdasarkan cerita yang sudah kalian simak tadi, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Mengapa
cerita nelayan dan ikan mas disebut sebagai cerita fiksi? Kedua, siapa sajakah tokoh-tokoh yang ada dalam cerita nelayan dan ikan mas? Ketiga, bagaimanakah sifat dari tokoh-tokoh dalam cerita nelayan dan ikan mas? Keempat, hikmah apa yang bisa kamu petik dari cerita nelayan dan ikan mas? Yang kelima, sikap apakah yang harus kita hindari agar kita bisa bersyukur atas nikmat Tuhan yang Maha Esa? Nah, silakan anak-anak kerjakan di buku tugasmu. Anak-anak, berdasarkan cerita nelayan dan ikan mas, kamu dapat memahami adanya tokoh dan peran tokoh. Dalam cerita fiksi, tokoh memegang peranan penting. Tokoh akan membuat suatu cerita lebih hidup dan menarik, seolah-olah terjadi di alam nyata. Tokoh adalah orang yang menggambarkan suatu peristiwa dalam sebuah cerita yang diperankan. Para tokoh dalam cerita memiliki peranan masing-masing yang berbeda satu tokoh dengan tokoh lainnya. Mari kita mengingat kembali mengenai tokoh dalam cerita fiksi. Pada dasarnya, tokoh dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan atau tokoh pembantu. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah mengenal berbagai tokoh dalam cerita. Mari kita mengingat kembali. Yang pertama ada tokoh utama. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita. Tokoh utama paling banyak diceritakan, baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian. Bahkan dalam novel-novel tertentu, tokoh utama senantiasa hadir dalam setiap kejadian dan dapat ditemui dalam tiap halaman novel yang bersangkutan. Yang nomor dua, ada tokoh tambahan atau tokoh pembantu. Tokoh tambahan atau tokoh pembantu adalah tokoh yang memiliki peranan tidak penting dalam cerita. Kehadiran tokoh pembantu sekedar menunjang tokoh utama. Nah, tokoh juga dapat dibedakan berdasarkan peran tokoh dalam sebuah cerita, yaitu tokoh protagonis dan antagonis. Mengapa dikatakan tokoh protagonis dan antagonis ya?
sebaliknya. Sekarang kita bahas tokoh protagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki watak baik sehingga disenangi dan dikagumi pembaca. Protagonis, apa itu protagonis? Nah, protagonis adalah pelaku yang memiliki watak yang baik sehingga disenangi pembaca. Sekarang kita bahas tokoh antagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh yang tidak disenangi pembaca karena perannya tidak sesuai yang didambakan pembaca. Tokoh antagonis ini menjadi penyebab timbulnya konflik dan ketegangan yang dialami oleh tokoh protagonis. Antagonis adalah pelaku yang tidak disenangi pembaca yang tidak sesuai dengan isi cerita yang didambakan oleh pembaca. Anak-anak, peran tokoh dalam cerita sebenarnya menggambarkan peran manusia dalam kehidupan nyata. Dalam kehidupan nyata, manusia mempunyai karakter berbeda-beda. Ada yang berkarakter baik dan ada yang berkarakter tidak baik. Ada yang menyenangkan dan ada juga yang tidak menyenangkan. Semua itu merupakan keragaman karakteristik individu. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat plural atau majemuk. Artinya, masyarakat Indonesia terdiri atas beragam karakteristik yang berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Apa sih sebenarnya karakteristik itu? Apa saja ya jenis karakteristik masyarakat Indonesia? Mari kita pelajari lebih lanjut. Karakteristik adalah karakter dan gaya hidup seseorang serta nilai-nilai yang berkembang secara teratur sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan mudah diperhatikan. Karakteristik juga berarti ciri atau karakter secara alamiah yang melekat pada diri seseorang. Jadi, karakteristik individu adalah ciri atau karakter yang melekat pada diri individu. Karakteristik individu dalam masyarakat Indonesia beragam jenisnya. Di antaranya fisik, jenis kegemaran, pekerjaan, ras, suku, pengetahuan, serta agama atau kepercayaan. Keragaman karakteristik masyarakat Indonesia bukan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Keragaman karakteristik masyarakat Indonesia juga bukan sumber timbulnya konflik atau masalah. Sebaliknya, keragaman karakteristik masyarakat Indonesia
merupakan kekayaan khasanah budaya bangsa yang dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan Indonesia. Anak-anak, kita sebagai warga negara Indonesia hendaknya saling menghormati perbedaan karakteristik antar masyarakat. Banyak manfaat atas keragaman karakteristik masyarakat Indonesia. Beberapa manfaat yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Dapat belajar saling menghargai karakter setiap individu. Kedua, belajar bersosialisasi. Ketiga, belajar toleransi. Keempat, saling melengkapi sesama individu. Kelima, hidup rukun dalam masyarakat. Nah, itu adalah beberapa manfaat yang dimaksud dalam kaitannya dengan keragaman karakteristik masyarakat. Nah, anak-anak, kamu telah memahami berbagai jenis karakteristik individu dalam masyarakat. Teman-teman di sekolahmu tentu juga memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Nah, bagaimanakah sikap kamu dalam menghadapi berbagai keragaman karakteristik teman-teman di sekolahmu? Nah, manfaat apa yang kamu peroleh dengan adanya karakteristik antar temanmu di sekolah? Silakan kalian kerjakan di buku tugasmu. Anak-anak, pekerjaan merupakan salah satu jenis karakteristik individu dalam masyarakat. Misalnya, petani. Petani merupakan pekerjaan mayoritas bangsa Indonesia sebagai negara agraris. Nah, sekarang nelayan. Nelayan adalah pekerjaan yang ditekuni oleh masyarakat di daerah pantai. Adapun di daerah pegunungan, sebagian warganya menggarap perkebunan. Banyak ragam pekerjaan dalam masyarakat. Pekerjaan yang ditekuni masyarakat sesuai dengan kondisi lingkungan alam sekitar. Jadi, setiap masyarakat itu akan bekerja atau menekuni pekerjaannya sesuai daerah masing-masing. Jadi, kalau tempat tinggalnya di pinggir pantai, berarti dia kebanyakan akan menjadi nelayan. Kalau tinggalnya di pegunungan, maka mereka sebagai penggarap perkebunan. Nah, silakan diamati. Ini adalah gambaran penduduk Indonesia. Kenapa? Sebagian besar penduduk Indonesia bertani, ya, sesuai dengan kondisi Indonesia sebagai negara agraris. Jadi kebanyakan atau mayoritas penduduk Indonesia itu bertani.
Tadi bercocok tanam. Sekarang sudah waktunya panen ya. Nah, itulah siklus pekerjaan pertanian ya. Itu banyak sekali panennya itu ya. Itu padi itu. Nah, ini juga Bu Tani dan Pak Tani ini. Ini sepertinya mencabuti apa ya? Kacang tanah itu ya. Nah, kacang tanah. Itu berarti di kebun. Panen kacang tanah itu. Anak-anak, pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Ingatkah kamu yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Nah, kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada dasarnya, manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi, pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Pada dasarnya, pekerjaan dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. 1. Pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang bisa dipergunakan oleh seseorang. Contohnya adalah petani. Petani menghasilkan padi dan jagung. Itu contoh ya. Lalu nelayan. Nelayan menghasilkan ikan. Lalu kalau peternak menghasilkan daging atau susu dan wool. Kalau itu peternak domba. Nah, kalau peternak sapi perah ya hasilnya susu, ya, air susu. Kalau peternak sapi pedaging, ya hasilnya ya daging. Nah, seperti itu. Sapi pedaging. Lalu kalau penjual kue, ada juga penjual kue dan perajin. Jadi penjual kue, perajin itu juga menghasilkan barang. Sekarang yang kedua, pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang hasilnya bukan berupa barang, tapi hasil pekerjaannya dapat dinikmati dan dirasakan orang lain. Contohnya, guru, dokter, perawat, tukang potong rambut, polisi, tentara, dan seniman. Nah, itu adalah beberapa contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa. Jenis pekerjaan jasa ini dibutuhkan masyarakat luas, terutama di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, layanan transportasi,
ketertiban dan keamanan, serta pariwisata. Oleh karena itu, pekerjaan yang menghasilkan jasa disebut sebagai pekerjaan yang berkaitan dengan sosial budaya. Nah, anak-anak, ayo sekarang kita mencoba. Kamu telah memahami jenis-jenis pekerjaan, baik pekerjaan yang menghasilkan barang maupun pekerjaan yang menghasilkan jasa. Sekarang lakukan pengamatan terhadap lingkungan tempat tinggalmu. Tuliskan jenis-jenis pekerjaan yang ditekuni masyarakat tempat tinggalmu. Kelompokkan jenis-jenis pekerjaan tersebut dalam 2 kelompok, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa, atau pekerjaan yang berhubungan dengan sosial budaya. Dikerjakan di buku tugas ya. Nah, silakan tuliskan hasil pekerjaanmu tadi dalam bentuk kolom seperti ini. Kalian bisa membuat kolom seperti ini ya, dibuat di buku tugas kamu. Di situ nanti ada nomor pekerjaan yang ditekuni masyarakat. Contohnya itu tani ya. Nah, setelah itu kelompok jenis pekerjaan. Nah, kelompok jenis pekerjaan itu terdiri dari pekerjaan menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Tinggal pilih ya. Contohnya kalau petani itu berarti pekerjaan menghasilkan barang. Nah, nanti bawahnya pekerjaannya apalagi seperti itu ya. Kalau memang itu menghasilkan barang, maka yang dikasih checklist di bawahnya pekerjaan yang menghasilkan barang. Kalau memang pekerjaan itu menghasilkan jasa, maka yang di checklist atau yang dicentang adalah di bawah pekerjaan yang menghasilkan jasa. Seperti itu. Dikerjakan di buku tugas ya. Nah, sekarang ayo kita renungkan. Keragaman karakteristik individu dalam masyarakat mempunyai peranan penting bagi kehidupan bersama. Manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan orang lain. Tidak ada seorang pun yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Contoh, renungkan hal itu. Coba, bagaimana jika dalam kehidupan masyarakat tidak ada petani? Nah, apa yang terjadi? Apakah kita bisa memenuhi kebutuhan pangan secara terjangkau? Mungkin tidak ya? Nah, pastinya tidak. Nah, kita tidak akan mampu untuk mencukupi semua kebutuhan secara sendiri. Kita ingin makan, kita bercocok tanam sendiri. Kita ingin mempunyai baju, kita menanam benih kapas, memintal, menjahit, memotong, menjahit, dan akhirnya kita pakai. Nah, tidak mungkin ya. Semua itu tidak mungkin. Nah, maka dari itu memang manusia itu pasti membutuhkan orang lain. Ya, seperti itu ya.
Karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri tanpa ada bantuan orang lain. Kita hanya makan saja membutuhkan orang lain loh. Ya, kita mau makan, kita butuh petani loh. Kenapa butuh petani? Iya, karena petani yang menanam padi. Nah, kita mau pakai baju, kita butuh petani juga. Petani apa? Petani kapas. Nah, karena baju bahannya salah satunya adalah dari kapas. Kita membutuhkan karyawan juga. Kenapa dengan karyawan? Karena yang memintal benang, yang membuat baju adalah para karyawan perusahaan. Nah, itu contohnya seperti itu ya. Jadi intinya manusia tidak bisa hidup sendiri. Petikan materi. Tokoh dalam cerita fiksi. Tokoh adalah orang yang menggambarkan suatu peristiwa dalam sebuah cerita yang diperankan. Pada dasarnya, tokoh dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita. Tokoh pembantu adalah tokoh yang memiliki peranan tidak penting dalam cerita. Tokoh dapat dibedakan berdasarkan peran tokoh dalam sebuah cerita, yaitu tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Keragaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat plural atau majemuk, yang artinya masyarakat Indonesia terdiri dari beragam karakteristik yang berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Karakteristik adalah karakter dan gaya hidup seseorang serta nilai yang berkembang secara teratur sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan mudah diperhatikan. Karakteristik juga berarti ciri atau karakter secara alamiah yang melekat pada diri seseorang. Jadi, karakteristik individu adalah ciri atau karakter yang melekat pada diri individu. Dalam masyarakat Indonesia, beragam jenisnya. Di antaranya meliputi fisik, jenis kegemaran, pekerjaan, ras, suku, pengetahuan, serta agama atau kepercayaan. Manfaat keberagaman karakteristik masyarakat Indonesia antara lain: 1. Membuat kita belajar saling menghargai karakter setiap individu. 2. Membuat kita belajar saling bersosialisasi. 3. Membuat kita belajar bertoleransi dan dewasa.
keempat, saling melengkapi sesama individu. Kelima, hidup rukun dalam masyarakat. Kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan. Salah satu jenis karakteristik individu dalam masyarakat adalah pekerjaan. Mayoritas masyarakat Indonesia bekerja sebagai petani. Oleh karena itu, Indonesia mendapat julukan negara agraris. Karena sebagian besar wilayah Indonesia digunakan untuk lahan pertanian. Selain petani, ada juga nelayan. Nelayan adalah pekerjaan yang ditekuni oleh masyarakat di daerah pantai. Sementara itu, di daerah pegunungan, warganya menggarap perkebunan. Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada dasarnya, pekerjaan dibedakan menjadi dua, yaitu pekerjaan menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang. Barang adalah benda-benda yang berwujud yang digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan atau untuk menghasilkan benda lain yang akan memenuhi kebutuhan masyarakat. Jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Tukang kayu. Tukang kayu adalah orang yang bekerja mengolah kayu menjadi barang yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, nelayan. Nelayan adalah orang yang sehari-harinya bekerja menangkap ikan atau hewan lainnya yang hidup di laut. Selanjutnya, perajin bambu adalah orang yang membuat dan menjual kerajinan bambu. Petani sayur. Petani sayur adalah orang yang bekerja menanam sayur-sayuran. Selanjutnya, peternak. Peternak adalah orang yang pekerjaannya beternak. Hewan ternak dibagi menjadi 3. Yang pertama, ternak hewan besar. Yang kedua, ternak hewan kecil. Yang ketiga, ternak hewan unggas. Yang kedua, pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang hasil kerjaannya bisa dinikmati dan dirasakan oleh orang lain. Berikut jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pertama, guru.
Guru merupakan jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa, karena seorang guru bekerja untuk mengajar, mendidik, dan membimbing siswa. Yang kedua, dokter. Dokter merupakan pekerjaan yang menghasilkan jasa, karena dokter bekerja untuk membantu memeriksa kesehatan pasien dan menyembuhkan pasien. Selanjutnya yang ketiga, polisi. Polisi merupakan pekerjaan yang menghasilkan jasa, karena polisi bertugas untuk menjaga, mengayomi, dan melindungi keamanan masyarakat. Keempat, montir. Montir adalah orang yang bekerja memperbaiki kendaraan bermotor. Anak-anak, itulah materi yang kita pelajari hari ini. Semangat belajar ya. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.